Jangan lupa direkam ya biar ya. Oke, kita mau mulai. Buatnya nggak ada posisi yang lebih baik itu pada berdiri. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Kita bersyukur kalau Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita. Kita udah masuk ke minggu kedua Desember, tanggal 13 Desember, dan juga ada minggu ketiga Advent. Minggu ketiga Advent itu adalah kita memperingati akan kedatangan. Advent itu adalah kedatangan. Kita masuk di dalam peringatan kedatangan akan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi tema kita adalah pada hari ini adalah tentang salvation, ya. Tapi bukan Terminator salvation, ya. Ini tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, mari kita mempersiapkan diri kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau berbuat.
benar Tuhan bahwa kasih-Mu tiada habisnya. Kasih-Mu terlalu sempurna buat hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segenap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan banyak hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan yang boleh Tuhan berikan dan limpahkan. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam keselamatan anugerah Tuhan itu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini di mana kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh beribadah di gereja. Berkati setiap kami yang boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati jaringan internet yang boleh kami gunakan. Berkati aplikasi Zoom yang boleh kami pakai. Sehingga segala sesuatu yang mati ini boleh menjadi alat penyampaian pesan Tuhan yang hidup. Sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Kami akan mengerti akan ibadah yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita bersyukur kalau Tuhan yang begitu baik buat kita. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan kita. Kita naikkan syukur kita dengan pujian. Ku naikkan syukur. Kita akan naikkan pujian Natal di hatiku. Biarlah kita boleh mempersembahkan hati kita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah seperti palungan Tuhan boleh layakkan hati kita. Seperti
firman-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Engkau akan berarti dalam kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natali hatiku. Supaya kita boleh mengerti akan bagian-bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami seperti palungan, dan biar Tuhan sekali lagi layakkan kami untuk kami boleh menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kami. Biar seperti emas kemenyan dan murni, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Natal ini boleh berarti karena kasih Tuhan lahir di hati kami. Kami mau merasakan Natal bersama keluarga kami, tapi terutama kami boleh merasakan Natal bersama Yesus Kristus yang lahir di hati kami. Kami boleh merasakan terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami mau dengar firman Tuhan berkati setiap kami. Karena kami sudah siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus Tuhan selamat hidup. Kami berdoa. Baik, tema kita pada minggu pagi ini adalah salvation. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Sudah ketemu? Ya, saya bacakan buat teman-teman semuanya ya. Matius 1 ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke? Nah, ada yang tahu ini siapa? Siapa ini? Kurcaci. Ada yang hafal nggak nama-namanya? Gua. Perasaan gua nggak pendek kayak gitu deh. Ada yang hafal nggak nama-namanya? Kurcaci. Hobbit. Hobbit? Itu mah Frodo ya. Baru kemarin tuh gua nonton lagi film. Nah, ini nama-namanya ya.
Ada sneezy, ada sleepy, ada happy, ada dog, lalu kemudian ada grumpy, ada dopey, ada dog ada 2 kali ya, berarti salah nih gua ngambilnya ya. Nggak benar nih gua ya. Bashful. Nah, nama-nama Seven Dwarfs ini, 7 kurcaci ini, mereka itu namanya sesuai dengan karakternya mereka. Ya, jadi nama mereka itu sesuai sama karakter mereka. Ya, kalau yang namanya sneezy berarti mereka itu dia itu suka sneeze itu apa ya? Suka bersin-bersin ya kan? Terus kalau sleepy itu ngantuk ya. Kalau happy ya dia riang ya kan? Terus kalau grumpy gitu ya. Itu maksudnya. Ya. Kalau nggak salah itu satu lagi itu ada satu julukan yang gue kasih buat anak gue di Kekot ya. Ceroboh itu apa ya? Clumsy ya, clumsy. Jadi ya. Ya, 100. Kamu dapat hadiah 1 buah mobil ya. Tadi gambarnya doang. Nah, jadi ini si dognya ada 2 ya. Mestinya ada 1 yang namanya clumsy ya. Ini salah gua ngambil gambarnya, gua nggak teliti ya. Bashful gua nggak, mungkin pemalu ya bashful ya. Tapi yang menarik adalah nama-nama mereka itu adalah sesuai dengan karakter mereka ya. Jadi yang clumsy ya ceroboh, yang grumpy dia suka menggerutu, yang yang bashful dia suka malu-malu gitu ya. Terus yang happy dia riang gembira. Nah, gua mau arahin kita tuh pengertiannya gini ya. Nama itu sesuai dengan karakter. Nama itu harus sesuai sama karakter ya. Nah, nama gua Jaime katanya ya. Nama Jaime itu artinya adalah I love. Aku mengasihi. Ya mudah-mudahan dengan nama Jaime itu gua bisa mengasihi ya. Kalau Yofi arti namanya campuran mama papa ya. Campuran mama papa. Nama mamanya Novi, bapaknya namanya Yohanes. Jadi Yohanes Novi jadi Yofi gitu ya. Nah, nanti kata-kataan bapak mama nanti ada ya di akhir bagiannya gitu. Nah, kalau nama Mika, arti nama Mika apa? Enggak tahu. Nanti cari di kamus Alkitab ya. Mika artinya apa ya? Ya nabi ya, tahu nabi. Nabi kecil atau besar? Nabi sensor ya. Cucu nabi. Sensor. Set. Soalnya mau masuk YouTube nih ntar. Ini jangan. Ini jangan. Ya jangan kita jelaskan siapa itu ya. Gitu. Nanti bisa di blacklist gua. Udah black tambah list lagi gua ya. Aduh mantan gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa yang menjadi nama kita itu yang jadi harusnya karakter kita itu jadi seperti itu sesuai nama kita. Nah, menarik adalah nama Yesus itu adalah artinya Allah yang menyelamatkan. Ya, Yesus itu arti namanya adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, ini nama aslinya nih begini ya, Mousia. Ya, Tuhan adalah juru selamat. Ya, makanya tema kita itu adalah salvation. Ya, salvation. Ya, gue kemarin persiapan khotbah ini, salvation udah kayak Terminator Salvation. Kenapa belum Terminator Salvation? Kayaknya nggak ada salvationnya acaranya. Cuma gitu doang kan ceritanya gitu, robot terus gitu Ada Tuhannya nggak? Hah? Ada Tuhannya nggak? Nggak ada sih, Tuhannya nggak ada di situ ya. Tapi maksudnya dari filmnya itu misalnya ya film Armageddon, terus ada ceritanya kan tentang batu yang dari luar angkasa meteor gitu kan. Itu kisahnya kejadiannya nanti akan jadi kiamat lagi kira-kira gitu kan. Maksudnya judul sesuai dengan temanya, tapi kalau Terminator Salvation kayaknya nggak ada salvation amat deh gitu. Memang cerita Terminator adalah ya tentang menyelamatkan si perempuan itu, si Sarah Connor lah, terus si anaknya siapa lah, gue lupa namanya itu. Oke, never mind ya. Nah, jadi salvation itu adalah Tuhan itu juru selamat. Ya, Tuhan itu juru selamat. Kita lanjut ya. Nah, jadi dari Yesaya 43 ayat yang ke-10 dan ke-11. Nah, ini beberapa waktu yang kemarin Pak Bayu udah khotbahin ya.
tentang Allah yang menyelamatkan. Ya, gue bacain sekali lagi ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Nah, perhatikan istilah hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi artinya yang Allah itu cuma Dia doang, kira-kira gitu ya. Nah, yang menarik adalah begini, ayat yang ke-11, dia bukan hanya ayat 10 dia mengakui bahwa dirinya adalah Allah, tetapi dia bukan hanya sekedar dia Allah doang. Tapi ayat ke-11 dia bilang bahwa akulah Tuhan. Kalau bahasa keren kita ya, mungkin bahasanya itu YHWH, Yahweh, atau mungkin yang biasa kita kenal adalah Yehovah, gitu ya. Nah, aku Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, yang menarik adalah begini, kata akulah Tuhan, akulah Yahweh, akulah Yehovah, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, istilah tidak ada yang menyelamatkan selain aku, pengertiannya adalah tidak ada lagi yang lain yang mencipta seperti aku. Itu istilahnya begitu. Jadi urusan penciptaan itu hanya urusan Tuhan. Urusan penyelamatan itu hanya urusan Tuhan. Gitu ya. Jadi cuma Tuhan doang yang bisa ngelakuin itu. Nah, makanya kan ada istilah kalau dalam bahasa Ibrani itu kan pada mulanya Allah menciptakan, ya kan? Kata cipta itu bara, ya. Kata cipta itu dalam bahasa Ibrani itu bara, ya kan? Bara. Kalian pernah dengar istilah abrakadabra? Pernah dengar istilah itu nggak? Abrakadabra. Pernah dengar? Ya, yang suka main-main sulap tuh ya. Bim salabim, abrakadabra. Nah, istilah abrakadabra itu diambil dari istilah bara. Jadi abrakadabra itu gua nggak bisa sulap ya. Jadi kalau misalnya di sini ya tiba-tiba ini kan tadinya nggak ada handphone kan ya, tiba-tiba abrakadabra, tring, ada handphone juga ini gitu kan. Itu sulap namanya kan? Itu sulap. Kalau ini yang tadi enggak, barusan enggak ya. Itu cuma penjelasan dari apa yang gue mau jelasin gitu. Nah, jadi dari yang enggak ada jadi ada. Betul kan? Misalnya dari kantong gua kosong kan, kosong. Terus tiba-tiba keluar, wih. Gitu kan? Misalnya. Dari yang enggak ada jadi ada. Tepokin gua dong. Nanti gua sediain kencelengan ya. Nah, jadi itu yang namanya dari yang enggak ada jadi ada. Itu yang namanya menciptakan bara. Dia langsung dipanjangin jadi abrakadabra. Kira-kira gitu. Nah, jadi makanya kalau kita melihat orang-orang yang bikin sulap, magician gitu kan, kita sangat terkesima begitu. Padahal cuma satu doang yang bisa ngelakuin bara atau abrakadabra, yaitu cuma Tuhan. Dari yang nggak ada, benar-benar asli nggak ada, dia ciptain jadi ada. Nah, kalau pesulap-pesulap itu cuma dia sembunyiin, ya kan? Kalau ada tuh jempol-jempolan tuh kan, ya kan? Terus dimasukin di sini, terus udah gitu. Padahal di dalamnya udah ada itu tuh, udah ada apa? Sapu tangan atau apa gitu kan? Terus jempolnya dimasukin kan, blok gitu kan? Terus dicabut gitu kan? Terus dikeluarin lah sapu tangan. Padahal ada di jempolnya gitu, jempol-jempolan itu yang dari karet itu, dari apa? Mannequin apa apalah gitulah, pokoknya gitu. Jadi dia cuma nyembunyiin doang. Seolah-olah ya, ini gue cuma kasih revealing ya. Jadi apa namanya, buka rahasia si pesulap. Jadi apa namanya, dia cuma seolah-olah kita yang melihat dia itu, gila tiba-tiba itu si apa sapu tangan dari yang nggak ada jadi ada. Nah begitu ya. Jadi itulah yang namanya menciptakan. Nah kalau di ayat 11 itu tulisannya adalah Yahweh, YHWH ya. Nah, ini adalah sang penyelamat. Tadi yang kita ini apa namanya, Mosia ini ya. Mosia, sang penyelamat. Jadi hanya Allah adalah juru selamat yang maha kuasa, yang satu-satunya dan hanya Dia sendiri yang menyatakannya. Nah, makanya di dalam Yesaya itu jelas sekali ya, akulah Tuhan Yahweh. Nah, Yahweh juru selamat itu artinya Yesus Kristus juru selamat. Nah, di ayat yang ke-10 kita lihat ya, hambaku telah kupilih.
Lihat ya, hambaku telah kupilih. Nah, ini penggenapannya adalah di dalam Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Jadi Yesus itu adalah hamba Allah. Dia Allah, tetapi dia rela menjadi hamba. Ingat Filipi 2, ya. Dia yang punya kesetaraan dengan Allah, dia melepaskan kesetaraan dengan Allah itu untuk menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi dia menjadi hamba. Nah, lalu kemudian ya ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11, juru selamat Mosia itu adalah Yahweh sendiri, ya. Yahweh Allah yang inkarnasi dengan gelar juru selamat Mosia. Nah, kita lihat penggenapannya di sini. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamakan dia yang lahir itu Yesus, karena hanya Bapa yang bisa kasih nama. Bagi orang Yahudi hanya Bapa yang bisa kasih nama. Jadi Yesus kecil itu waktu Yesus masih bayi, Yesus kecil sampai umur 12 tahun itu dicatat di Alkitab itu ada 4 kali peristiwa. Ya. Yesus kecil itu 4 kali peristiwa. Yesus lahir, ya, Yesus umur 8 hari dia disunat di Lukas pasal yang kedua. Yesus usia 40 hari, yaitu Yesus dipersembahkan dedication karena dia adalah anak sulung. Yang keempat adalah Yesus umur 12 tahun. Yang di bait Allah yang dia berbincang-bincang, hilang 3 hari dari keluarganya, dia bincang-bincang sama ahli Taurat, itu cerita itu ya. Nah, Alkitab cuma catat kisah Yesus kecil itu 4 kali. Yesus lahir, Yesus usia 8 hari, dia disunat dan diberi nama. Jadi bapaknya datang ke bait Allah, menyunatkan dia, lalu kemudian di situ juga ada pemberian nama. Karena mamanya nggak bisa ikut, karena mamanya itu habis melahirkan 40 hari, dia dianggap najis, nggak layak, nggak suci, karena habis melahirkan. Itu hukum Yahudi. Nah, setelah 40 hari melahirkan, Yesus umur 40 hari dedication, jadi persembahkan kepada Allah sebagai anak sulung. Nah, itu yang ketemu sama Simeon sama Hana. Itu ceritanya di situ. Ya, jadi 4 kali. Sama yang terakhir adalah usia 12 tahun Yesus ke bait Allah. Nah, jadi Yesus itu diberi nama oleh Yusuf, ya. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Jadi sama seperti bara tadi, ya, sama seperti penciptaan, hanya Allah yang bisa menciptakan. Lalu seperti juga menyelamatkan, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ya. Nah, nama Mosia, Allah yang menyelamatkan itu ada, paling tidak ada 5 orang di dalam perjanjian lama yang punya namanya mirip. Akar katanya itu mirip. Yang pertama itu Moses, ya. Kenapa Moses? Ya, karena Moses itu punya tugas dia mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Yang kedua adalah Joshua, Yehoshua. Nah, artinya Yehoshua, Joshua, Yeshua. Nah, itu nama katanya mirip-mirip. Ya. Alexander dipanggil Alex doang. Stephen dipanggil Steph. Enggak ya. Ada temen gue namanya Stefanus. Terus gue tanya, mau dipanggilnya Stephen atau Anus? Nanti itu juga dicoret aja ya, disensor ya. Nah, jadi itu kepanjangan nama, ya kan? Nah, Jeremia, mau dipanggil siapa? Anus. Jauh ya. Yofi, mau dipanggil siapa tadi? Oke, ya. Yang ketiga ada yang namanya seorang nabi, namanya Yesaya. Isaiah. Nah, itu juga akar katanya adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, ini ada yang orang namanya rada botak-botak, Elisha.
L-I-Syah. L itu Allah, I itu ku, Syah itu menyelamatkan. Elisha, Allahku menyelamatkan. Bagus ya? Nah, ini dia nabinya rada botak-botak. Ya. Nah, hati-hati sama nabi yang botak. Ya. Jangan panggil dia botak. Nanti dikutuk lu dimakan beruang ya. Nah, itu ada catatannya tuh dia di apa namanya? Nabi Elisha ya. Nah, yang terakhir adalah Hosea. Nah, Hosea juga sama. Hosea itu seorang pemuda yang ganteng, dia aktif di pelayanan, dia mungkin ketua remaja kayak Mika, tapi dia itu justru pacarannya sama perempuan yang nggak benar, yang namanya Gomer. Ya. Nah, pokoknya pemuda idaman banget lah dari mertua atau calon mertua lah, kira-kira gitu ya. Nah, udah ganteng, kaya, pelayanan, wah pokoknya dia banget lah gitu. Tapi disuruh kawinnya sama Tuhan, sama si Gomer, pelacur. Ya. Nah itu gambaran Hosea itu seperti Allah yang mau menikahi Israel yang suka melacurkan dirinya sama pelacur-pelacur ilahi, yaitu atau berhala-berhala. Ya, itu ceritanya kayak gitu ya. Nah, jadi ini sedikit latar belakang. Nah, yang menarik adalah begini. Kawan gue di Travolta itu bintangin ya. Gue lupa ya itu filmnya apa namanya ya. Pokoknya tentang fire department ya, firefighter department ya. Di kota apa begitu gue lupa. Nah, yang menarik adalah satu slogan dari si firefighter ya adalah begini. Kalau satu gedung kebakaran, semua orang dari dalam gedung itu keluar, ya kan, selamatin diri kan. Ya. Oh, kebakaran begitu kan, api, kebakaran keluar. Mana ada kebakaran? Cici gue di situ kan nggak mungkin kan? Ya angus tuh kayak gue kan. Nah, jadi slogan dia begini, ketika semua orang keluar, gue nih firefighter department, gue masuk. Sadis, ya kan? Kalau ketawa sih? Nggak pantas. Oh, gue nggak pantas ya. Gue nggak akan pernah pantas jadi apapun juga nggak pantas. Nah, jadinya kalau semua orang pada keluar menyelamatkan diri, gue akan masuk untuk menyelamatin. Gue akan menerjang bahaya untuk menyelamatin. Kira-kira begitu. Gue akan cari ada orang yang masih di dalam atau enggak. Atau minimal, ya bukan minimal ya. Atau gue ya memang tugas gue kan gue firefighter. Namanya juga fire ya fight gitu kan. Fight melawan api kan. Nah, senjata gue air. Gue bawa itu selang, gue semprotin itu air. Pokoknya gue matiin itu fire. Namanya juga firefighter kan. Gitu. Nah itu yang namanya juru selamat. Orang yang menyelamatkan kita dari bahaya api. Nah kalau Tuhan menyelamatkan kita itu dari bahaya dosa dan neraka. Ya. Nah kita lihat. Nah ini ada sedikit beberapa waktu yang kemarin tahun lalu kalau nggak salah gue ada singgung-singgung ini ya. Waktu Yesus lahir itu dia lahir itu kemungkinan besar tuh di Bethlehem. Nah di Bethlehem itu ada satu menara yang namanya menara kawanan domba yang biasa disebut sebagai Migdal Eder ya, Migdal Eder. Nah Migdal Eder ini adalah seperti menara yang mengawas kawanan-kawanan domba yang sudah digembalakan di padang di Efrata di Bethlehem. Nah, yang menarik adalah begini. Kawanan domba ini adalah untuk persembahan korban sembelihan di Bait Allah. Dan itu harus tiap hari dilakukan. Nanti gue coba cari ayatnya ya. Ada kemarin tuh gue ada ingat-ingat ayatnya. Nah, jadi persembahan korban di Bait Allah itu harus setiap hari. Jadi nggak peduli itu mau panas, mau hujan, mau salju, ya. Sekalipun mungkin ada ya di Israel sih memang ada salju gitu ya, tetapi saljunya mungkin tipis-tipis, sedikit-sedikit, nggak terlalu tebal. Yang tidak akhirnya membuat orang itu ya mungkin tidak tidak jadi harus nggak ada persembahan korban hari itu nggak ada, nggak. Tapi persembahan korban itu harus setiap hari di Bait Allah. Nah yang menarik adalah Migdal Eder itu muncul satu kali di istilah bahasa Indonesia itu di Perjanjian Lama, Kejadian 35 ayat yang ke-15, ayat 19 sampai ayat 21.
Ya. Nah, kalau kita cari di terjemahan baru ini nggak ketemu. Tapi kalau cari terjemahan lama ada istilah Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah satu tempat ya yang dipercaya itu sebagai kuburan dari Rahel. Kita lihat ya. Demikian Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel Yakub lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya rezeki, punya duit, dan COVID-nya udah beres, kalian jalan-jalan ke Israel, jangan lupa pergi ke Bethlehem, kalian foto-foto di tempat yang namanya Migdal Eder, Menara Kawanan Domba. Nah ini fotonya ini diambil dari zaman-zaman sekarang, ya. Ini bukan foto zaman dulu, bukan, ya. Dan ini bukan gue juga yang ngambil, nggak pernah gue kesana. Nah, tapi yang menarik adalah begini, ini kuburan Rahel itu di Bethlehem. Rahel itu siapa? Rahel itu siapa? Istrinya siapa? Hah? Rahel itu istrinya siapa? Ini sekolah minggu nggak lulus ya? Rahel itu istrinya? Ya, istrinya dari suaminya Rahel, betul ya. Nah, suaminya teh namanya siapa? Suaminya namanya Yakub. Ini gampang, bocorannya ada di sini semua nih. Nah, tapi yang menarik adalah begini, si Yakub ini Rahel itu punya arti namanya itu biri-biri betina. Biri-biri itu domba, ya kan? Biri-biri itu kan domba kan? Nah, jadi mungkin karena di situ ada kuburan Rahel, mungkin juga di situ akhirnya juga ada gembala domba. Gembala domba yang khusus dipiara domba-dombanya itu adalah untuk persembahan korban sembelihan di bait Allah. Jadi di Yerusalem nggak ada peternakan domba waktu itu. Peternakannya itu adalah di Bethlehem, di tempat Rahel mati. Ya. Nah, Rahel ini sangat disayang, sangat dicinta sama Yakub. Ya. Yakub tuh jatuh cinta pertama kali itu adalah sama Rahel. Tapi waktu dia minta sama bapaknya Rahel, Om, saya mau kawin sama anakmu. Oke, lu kerja sama gua 7 tahun. Siap. Dia kerja 7 tahun, dia married. Begitu malam pertama, keesokan harinya, ketahuan bukan Rahel, tapi siapa? Cicinya, namanya Lea. Gua nggak yakin Yusuf nggak tahu atau enggak. Kayaknya dia pura-pura nggak tahu ya, tapi dia hajar terus. Ya itu lain cerita ya. Nanti itu banyak bibitnya di sini ya. Jadi panjang. Jadi panjang. Karena Rahelnya belum dapat dinikahkan. Terus dia marah sama bapaknya Rahel. Om, gimana sih? Kan saya minta Rahel. Oh, nggak bisa. Tidak bisa. Di sini, lo mesti kawin encinya dulu. Encinya belum married, lo nggak boleh ngelangkahin. Kalau kita ngelangkahin, bayar uang langkahannya. Ya kan? Kasih bikisan ke, buat cici, buat koko yang kita langkahin married kan. Nah, kalau di sana nggak bisa. Kawin dulu sama cicinya. Lo mau dapetin Rahel? Kerja lagi sama gua 7 tahun lagi. Dia kerja nggak? Dia kerja. 14 tahun dia nantikan Rahel. Dan dia sangat cinta sama si Rahel. Makanya anak-anaknya Rahel paling disayang sama dia. Makanya Yusuf paling disayang, dikasih jubah yang warna-warni. Makanya waktu Yusuf mati, dibilang mati sama engkau-engkaunya, Benyamin gak boleh kemana-mana. Itu semua anak-anaknya Rahel, Yusuf dan Benyamin. Nah waktu dia ngelahirin Benyamin, si Rahel ini mati, dikuburin di Bethlehem. Tapi yang menarik adalah begini, ada satu tempat yang namanya itu Pela, ya, Pela. Pela itu adalah dibeli, satu bidang tanah dibeli 400 sikal perak itu sama Abraham, dibeli untuk tempat pekuburan. Ya. Nah itu catatannya itu, nah ini gambarnya ini seperti ini ya, ini konon katanya kuburan Ibrahim. Nah ini yang sekarang ya. Nah ini adanya
Jadi lokasinya itu di bawah kuburan Ibrahim itu ada di bawah sebuah masjid Islam. Nah ini masjidnya, ya. Ini gue juga ambil dari internet, ya. Gue nggak kesono. Ya. Nah, jadi Makpela itu adalah satu ladang gua di Efron, dibeli sama Abraham dari Efron orang Het, seharga 4 shekel perak. Gua ini jadi pekuburan Sarah, istri Abraham. Tapi juga ada 5 orang lagi yang dikubur di situ. Abraham, Sarah dikubur di situ. Ishak, Ribka dikubur di situ. Yakub, Lea dikubur di situ. Jadi ada 3 bapak leluhur sama 3 ibu leluhur orang Israel dikuburnya di Pela. Tapi anehnya, kenapa Rahel nggak dimasukin juga di situ? Dibiarin tetap di Bethlehem. Berarti ada satu nubuatan. Si biri-biri betina ini, Rahel ini, akan jadi biri-biri tempat untuk kawanan domba yang akan disembelih di bait Allah. Dan nanti satu kali di tempat itu akan lahir seorang manusia, anak domba Allah yang jadi juru selamat. Siapa namanya? Yesus. Ya, jadi ini satu karya Tuhan yang begitu luar biasa ya. Nah, gue lagi pelajari ya satu pembelajaran beberapa waktu kemarin itu gue ada sedikit sharing sama Jose ya. Konon katanya itu kan kalau 25 Desember itu kan hari raya, hari kelahiran dari Dewa Mataharinya orang Romawi ya. Terus diadopsi sama orang Kristen, jadi hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Konon katanya begitu kan, kita sering dengar pengajaran-pengajaran seperti itu kan. Nah ternyata begini ya, gue lagi pelajari, tanggal 25 Desember itu kalender Gregorian, itu itu dari Paus Gregorius, itu yang mengesahkan jadi penanggalan internasional. Nah, jadi tanggal 25 Desember itu diadopsi sama Gereja Roma Katolik untuk jadi hari raya Natal. Tapi kalau tanggal 6 Januari itu diadopsi sama Gereja Ortodoks Syria, Gereja Timur. Kalau Gereja Romawi, Gereja Katolik Roma itu Gereja Barat. Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Syria itu Gereja Timur. Itu ngerayain Natalnya itu tanggal 6 Januari. Nah, tanggal 25 Desember, tanggal 6 Januari menurut kalender Julian, nah itu semua jatuhnya itu adalah di 25 Kislev. 25 Kislev itu bulan ke-9 dari orang Israel, itu adalah 25 Desember. Jadi Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember. Terus kita sering bilang gini kan ya, kita sering dapat informasi kan, 25 Desember nggak mungkin ada gembala-gembala di padang Efrata, nggak mungkin. Itu musim dingin, salju, gembalanya mati, dombanya mati. Korban untuk bait Allah itu tiap hari, nggak ada hari liburnya. Tiap hari, mau salju kek, mau dingin kek, mau mau panas kek, tetap harus ada korban. Ya. Nah, ini ada satu catatan dari Apostolic Constitution, ya, Didaskalia Apostolorum. Ini sekitar tahun, gue lupa ya, ini tahunnya, kalau nggak salah ini sekitar tahun 180-an, ya, Masehi. Jadi hampir 200 tahun setelah Tuhan Yesus. Ini dari gereja Koptik. Gereja Koptik itu adalah gereja Kristen di Mesir. Ya. Nah, dia merayakan Natal itu di bulan ke-9, ya, tanggal 25 di bulan ke-9. Nah, ini juga sama. Nah, ya, ini ada catatan lagi juga dari Hippolytus dari Roma tahun 170. Itu juga sama catatannya ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada dari Saint Gregorius, dari Nazianzus, lalu ada Saint Johannes Chrysostomus. Ini sekitar tahun 370-an, ini tahun 380-an.
Semua bapak-bapak gereja itu ngerayain Natalnya itu tanggal 25 Desember. Jadi dulu mungkin kita dicekokin dengan Yesus lahir nggak mungkin 25 Desember. Itu adalah adopsi dari kelahiran Dewa Matahari dijadikan perayaan Natal. No, Yesus lahir benar-benar tanggal 25 Desember. Nanti kita akan beberapa waktu ke depan kita akan sedikit belajar tentang Hanukkah dan segala macamnya. Tapi yang menarik adalah begini, ya. Nah, jadi ini timeline-nya kira-kira ya. Herodes Agung itu dari tahun 40 sampai 4 sebelum Masehi. Nah, itu Yesus lahir. Karena dia yang memerintahkan untuk bayi-bayi semua dibunuh umur 2 tahun ke bawah. Ya. Jadi kemungkinannya ya Yesus itu lahir itu tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Nah, ini catatan dari kitab Tawarikh tentang rombongan Abia ya yang dimerahin itu ya. Nah, itu adalah dari Imam Zakaria yang masuk ke dalam Bait Allah di Yerusalem. Ya. Nanti beberapa waktu ke depan kita akan coba lebih pelajari masalah-masalah ininya. Nah, jadi kesimpulannya kalau Imam Zakaria masuk ke ke Bait Allah ruang Maha Kudus di Bethlehem itu kira-kira Yom Kippur tanggal 22 September 6 sebelum Masehi. Jadi Zakaria itu bertemu dengan malaikat Gabriel. Nah, Yohanes Pembaptis itu beda usia sama Tuhan Yesus itu 6 bulan. Jadi kalau 22 September tambah 6 bulan sama dengan 22 Maret. 5 sebelum Masehi. Kalau orang hamil itu berapa bulan? 9 bulan. 22 Maret tambah 9 bulan 22 Desember. Tapi kan enggak 9 bulan aja katanya. Ya kan? Kata orang ada 9 bulan 10 hari. Nah, jadi ini merupakan catatan-catatan yang cukup menarik. Nah, ini daftar pada tanggal 5 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi, gitu ya. Nah, ini catatan-catatannya itu ada semua di internet. Nah, nama Yesus berarti adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang sedang menyelamatkan. Allah yang sedang menyelamatkan. Ya. Jadi kita harus ingat dan kita harus pegang bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Jangan iman kita digoda oleh hal-hal apapun juga. Lu mau masuk kuliah di sini, ini kampus terkenal, kampus yang hebat, tapi agama lu nggak cocok. Agama lu Kristen sih, lu harus pindah agama. Lu mau kawin sama anak om, boleh. Tapi karena lu agama Kristen, lu harus ganti agama. Jangan buang iman. Jangan buang iman. Hanya untuk kenikmatan. Ya, kita boleh terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah menciptakan kami. Tuhan juga yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa itu semua hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu, tolong bantu setiap kami, sehingga kami boleh terus memegang iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak lalai, tidak melepaskan, bahkan membuang iman kami. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tuhan berkati setiap kami. Berkati setiap apa yang boleh kami kerjakan. Berkati keluarga kami. Berkati studi kami. Khususnya kami bersyukur untuk masa-masa PHS yang sudah kami lewati. Tuhan berkati masa depan kehidupan kami. Tuhan berkati papa mama kami. Berkati saudara-saudara kami. Jadikan kami
saksi-saksi Tuhan, terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih Bapak. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat kita akan mengaku pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya ada beberapa warta, ya. Ada teman-teman yang mungkin mau memberikan persembahan Natal, ya. Seperti biasa, persembahan Natal boleh ditransferkan ke nomor rekening BCA, ya, sebagai berikut. Ada. Ya, ada ya. Lalu kemudian mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mau mempersembahkan persembahan Natal, ya. Boleh waktu transfernya itu di belakangnya itu pakai kode, ya, kode angka 25 misalnya, ya. Nah, di situ ada nggak ya? 100.000 25 ada ya? Nah, misalnya kalian mau persembahan 100.000 untuk persembahan Natal. Nah, di ujung belakangnya kalian tambahin 25, ya. Kasih sedikit lah, 25 lah, 25 perak apa sih? Duitnya juga udah nggak ada kan ya? Gitu ya. Di bank cuma 25 tak gitu doang kan ya. Nah, jadi 100.000 25 perak gitu kan. Nah, ya, atau kalian bisa masukin ke dalam amplop, ya, lalu depannya itu kalian tulis persembahan Natal, ya. Kalian bisa antarin ke gereja boleh, ya, kalian bisa titip ke teman yang boleh ke gereja, silakan. Oke. Nah, yang kedua, jam 11, ya, di sini langsung masuk ke ruang meeting Zoom yang tadi sudah saya bagikan, japri-japri, ya, atau di grup, ya, langsung masuk ke ruang meeting Zoom-nya, ya. Jadi karena Zoom yang ini akan digunakan oleh Natal Sekolah Minggu, ya. Jadi kalau kalian yang mau ikut Natal Sekolah Minggu tetap aja di sini nggak apa-apa ya. Oke. Tapi kalau kalian yang mau ikut kelas katekisasi pindah ke ruangan sebelah, ya, ada di apa namanya di sudah diwartainya, sudah di share ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan dan kita akan menaikkan pujian terima kasih. Ya. Biar berkat Tuhan boleh turun atas setiap kita dan kita boleh menjadi saksinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesus, wahai layan kami dalam hari Tuhan akan silakan saat teduh. Yang katekisasi langsung pindah ruangan, oke? God bless. Guys, thank you guys. Kalian nggak di dalam kalian.